Oke, hari ini kita akan bahas chi-square, chi-square ya. Materi tentang pendugaan titik dan uji hipotesis sudah saya upload ya, video learningnya Anda bisa lihat di YouTube. Kalau ada pertanyaan, tinggal ditanyakan saja ya. Di MS Team saya terbuka, silahkan Anda sampaikan. Oke ya, kita mulai perkuliahan. Chi-square atau chi kuadrat. Nah, pada uji hipotesis rata dan proporsi satu sampel digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang cukup signifikan antara rata atau proporsi sampel dengan nilai yang dihipotesiskan. Gitu. Jadi ada sampel ya, lalu ada hipotesis. Dia sama atau beda atau ada selisih ya, intinya gitu. Anda mengira bahwa angkanya hipotesisnya 100, lalu sampel menyampaikan bahwa 85, jadi berarti tidak sama, namun ada selisih. Sesimpel itu. Pada uji 2 sampel, sekarang uji 2 sampel apakah ada perbedaan ya antara dua nilai rata dan proporsi yang kemudian diuji berbeda cukup signifikan. Intinya ada di kata selanjutnya. Kalau saya yakin Anda bingung ya. Tapi intinya ini. Ya. Proporsinya lebih dari 2 sampel. Maka dia nggak bisa pakai distribusi normal dan distribusi T. Intinya itu aja. Contohnya apa? Umur dengan produktivitas kerja. Kita akan lihat kondisi tersebut itu saling mempengaruhi atau tidak. Saling bergantung atau tidak. Jadi, tapi poinnya yang ingin saya sampaikan, chi kuadrat adalah kalau tidak bisa, kalau lebih dari 2 sampel, sehingga tidak bisa pakai uji hipotesis distribusi normal dan distribusi T. Langsung ke contoh lah ya, intinya di sini ada sebuah tabel, di mana tabel ini menunjukkan ada lokasi A, B, C, D. Ini adalah lokasi dari 4 buah proyek ya. 4 buah proyek yang mana dari ahli statistik di perusahaan tersebut ingin ngecek yang suka dengan metode lama berapa, yang suka dengan metode baru berapa, gitu ya. Jadi mungkin dengan metode lama, metode konvensional atau metode manual, siapa yang suka? Dari lokasi A, B, C, D dicek. Lalu dengan metode digital, lebih baru lah ya, siapa yang suka? Nah, itu dicek. Intinya yang suka itu totalnya adalah 279 untuk yang metode lama, dan yang metode baru totalnya 141. Dan total respondennya adalah 420. Jumlah orang di lokasi A 100, jumlah orang di lokasi B 120, jumlah orang di lokasi C 90, dan jumlah orang di lokasi D 110 ya, atau responden. Anda perhatikan baik-baik, di sini ada berapa baris? Ada 1, ada 2. Ada berapa kolom? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu kita akan lihat
intinya ini disebut dengan tabel kontingensi ya. Lalu frekuensi yang diharapkan dari apa yang tadi ditampilkan itu ingin punya frekuensi yang diharapkan ya. Nah, kombinasi frekuensinya seperti apa? Jadi misal diberikan simbol proporsi yang benar dari jumlah karyawan yang menyukai metode lama. Ya. Lalu PA, PB, PC, dan PD adalah proporsi per lokasi yang menyukai metode lama. Jadi definisi awal adalah yang dibuat proporsinya adalah terhadap metode lama ya. Maka kalau misal metode lamanya sudah diketahui, misal 0,9, maka yang suka metode baru adalah 1 min 0,9. Misal metode lama yang diketahui dapat proporsinya adalah 0,7, maka yang suka metode baru adalah 0,3. Pokoknya ya di jumlah 1, intinya kayak gitu. Jika HO benar, ya, jika HO benar, maka data 4 sampel dapat dikombinasikan. Kemudian estimasi proporsi populasi total menyukai metode lama. Oke, kombinasi proporsi yang menyukai metode lama, kita asumsikan HO-nya benar. Ya, ini 68, 75, 57, dan 79. Angka tersebut didapat dari sini. 68 tambah 75 ditambah 57 ditambah 79. Maka hasilnya adalah 279 ya. Selanjutnya 420 ini adalah total. Jadi prinsipnya sama kayak menghitung perbandingan aja, pokoknya dari yang metode lama yang suka berapa dibagi total. Yang suka berapa dibagi total. Ya, jadi 279 dibagi total 420, maka didapat 0,6643 sehingga proporsi karyawan yang menyukai metode baru sisanya adalah 0,3357. Proporsi total itu pasti 1 ya, pasti 1. Sama seperti dengan peluang. Dengan demikian dapat dihitung proporsi yang diharapkan tiap-tiap lokasi ya. Oke, jadi nanti kita akan lihat ini adalah tabel 61 ya, respon sampel. Ini tabel 61, respon sampel. Lalu kita lihat tabel 62 adalah proporsi sampel. Respon sampel itu menggambarkan apa? Menggambarkan ya sebenar-benarnya orangnya ada berapa respondennya. Lalu proporsi sampel itu sudah ketendensius. Sebenarnya yang suka berapa dari 100? Dari 100 orang. Oh, yang suka 66,43. Lokasi B. Dari 120 yang suka berapa? 79,72. Dari C 59,79. Dari D 73,07. Nilai ini didapat dari mana? Dari 100 kali 0,6443, 120 kali 0,6643, 90, dan 110 kali sekian. Sehingga Anda akan dapatkan nilai ini. Ya. Estimasi total sampel yang menyukai metode baru berarti ya intinya 100 kurangi 66,43, ya kan? 33,57. 120 kurangi 79,72 sekian. 90 kurangi 59 sekian. 110 kurangi 73,0 dapatnya sekian. Atau 100 kali 0,3357, 120 kali 0,3357, 90 kali 0,3357, dan seterusnya. Selanjutnya, Anda sudah punya respon sampel. Yang kedua, proporsi sampel. Jadi udah tahu proporsinya. Oh, dalam satu kelompok yang mana yang suka lama sama baru sudah tahu proporsinya. Sekarang adalah kita akan mencari frekuensi aktual ya, FO dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, maka Anda akan lihat di sini 68 untuk pengamatan ya. Jadi aktualnya 68 itu dari kondisi respon sampel awal.
68, 75, 57, 79. Teoritisnya atau yang diharapkan ini ya. Yang diharapkan ini ya. Sehingga Anda lihat kalau pengamatan atau aktual ini ngambil dari sini ya, pengamatan atau aktual 68, 75, 57. Ini pun sama yang menggunakan metode baru, ini juga dari pengamatan. Ini adalah yang teori ya, yang di sini. Ini dari sini, lalu ini dari sini. Ini dari slide sebelumnya, ini dari slide sebelumnya. Untuk menguji hipotesis 0 HO, PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD harus dibandingkan antara frekuensi aktual dengan frekuensi yang diharapkan. Jadi berarti kita akan melakukan perbandingan. Nah, bagaimana perbandingannya? Anda akan lihat di sini. Ya, ini tentang prinsip statistika chi-square atau chi kuadrat. Dapat dituliskan rumusnya ini ya. Ini rumusnya. Frekuensi aktual Anda punya, frekuensi diharapkan Anda punya, chi-square yang dicari ya. Maka tadi kita bikin tabulasi baru. Tadi kan 68, 75 dan seterusnya itu dibuat seperti ini. Lalu FE dibuat seperti ini ya. Nih, buat seperti ini. Lalu F0 min FE ini adalah hasilnya. Lalu ini kuadrat ya kan. Maka nanti selanjutnya tinggal dibagi saja ya. 2,46 dibagi dengan 68. Lalu 22,28 dibagi dengan 75. Sehingga chi-square-nya Anda dapat 2,7638 ini dijumlahkan ya. Oke, selanjutnya adalah penggunaan distribusi chi-square ya. Derajat kebebasan DOF ini biasanya nanti untuk apa? Baca tabel ya. R min 1, C min 1. R adalah jumlah baris. C adalah jumlah kolom. Tadi saya minta Anda untuk hitung jumlah kolom, jumlah baris ya kan. Kalau nggak salah tadi ini 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. Ya, kolomnya ada 4. Maka Anda akan dapatkan nilai ini. DAF-nya 3. Lalu dimisalkan alfa yang digunakan adalah 0,05 ya, maka hasil hitungannya adalah hasil hitungan sebelumnya chi kuadratnya 2,7638 ya. Maka dari tabel akan didapat x kuadrat 7,815. Kita ingat-ingat DOF-nya adalah 3, alfanya adalah 0,05. Oke ya, angka tersebut kita ingat-ingat, kita cek tabelnya 7,815 apakah betul di tabel chi-square. Ini adalah 3 ya. Lalu ini adalah 0,05. Ya, 7,815. Sederhana aja, tinggal diinputkan. Maka didapat adalah 7,815. Oke. Nah, di sini Anda bisa tahu batasnya kan berarti di 7,815. Sedangkan hasil hitungan itu kan didapat 2,7638 ya. Maka dia masih masuk ya, proporsinya sesuai. Proporsinya masih masuk. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Dari kondisi tabel kontingensi, frekuensi yang diharapkan, statistika chi-square,
lalu penggunaan distribusi X kuadrat, distribusi Ki square. Tidak ada? Oke, masuk ke 5, tabel kontingensi lebih dari 2 baris, yakni uji ketergantungan. Lebih dari 2 baris, pada umumnya untuk mempresentasikan pengujian ketergantungan antara 2 variabel, misal gaji dan pengalaman kerja, umur dengan produktivitas, umur perawatan dengan kuat tekan, volume lalu lintas dengan tingkat kecelakaan, dan lain-lain. Ya. Apakah saling bergantung, saling mempengaruhi atau tidak. Manajemen perusahaan jasa konstruksi yang cukup besar percaya bahwa kenaikan upah para karyawannya tidak bergantung pada masa kerja. Ini keyword ya, tidak bergantung pada masa kerja. Untuk membuktikannya, seorang ahli statistik di perusahaan tersebut mengambil sampel sebanyak 660. Cukup banyak, 660 karyawan. Dan diklasifikasikan berdasarkan masa kerja. Masa kerjanya yang pertama ini. Yang kedua ini. Dan yang ketiga ini. Kenaikan gaji. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Maka dibuat tabulasinya seperti ini. Ini adalah hasil surveinya, pengalaman kerja, dan kenaikan upah. Dari tabel 6.5 dilihat sel 1. Sel 1 berarti ini ya, ini sel 1. P. Di mana kondisinya adalah gabungan antara 25% terhadap 5 tahun. Ini kan irisan nih. Ya. Antara 25% dan kurang dari 5 tahun. Ya, ini berarti maka kita bisa menggunakan rumus 100 perkalian ya. Karena irisan maka 180 kali 660. 180 kan total nih. Dibagi 660 total. Lalu 5 tahun ya. Ini 110 dibagi 660. 110 ya. Ini 180 ini. Sehingga didapat 1/22. Maka frekuensi yang diharapkan pada sel 1. Nah, frekuensi yang diharapkan Fe pada sel 1 adalah 1/22 kali 660 sama dengan 30. Sehingga secara umum dapat dihitung untuk masing-masing sel dengan menggunakan persamaan seperti ini. R sama C ini artinya row, C artinya column. N artinya jumlah. Sehingga Anda bisa lihat persis sama. Maka hitungan frekuensi yang diharapkan Anda tinggal buat tabulasinya dengan kondisi row dan column yang disesuaikan pada kondisi masing-masing ini ya. Disesuaikan aja. Misal contoh 65 kita lihat ya, 65 di sini 180 kali 330 ya. 65 ya, ini ya 65. Berarti dia akan pakai 180 ya kan, dan 330. Ini 180 dan 330. Maka didapat 180 kali 330 per 660. Mudah saja, saya rasa nggak terlalu rumit. Lalu kondisinya 40 kurangi 30 hasilnya adalah 10 ya. Lalu dikuadratkan adalah 100. Lalu dibagi 30. 100 dibagi 30 kan 3,33. Ya. Sehingga setelah itu dijumlahkan
menjadi 24,315. Degree of freedom. Degree of freedom 1, 2, 3. Itu barisnya, kolomnya 1, 2, 3. Maka di sini 3 min 1, 3 min 1. Hasilnya adalah 4. Jika digunakan alfa 0,05, berarti tingkat kepercayaannya 95%. Dari tabel diperoleh 9,488. Berapa tadi? 0,05. Kita cek di tabel. 4 dan 0,05. 9,488. Sesuai tabel. Namun HO ditolak. Kita cek ya. Jadi kondisi batasnya adalah 9,488. Ini kondisi batas. Realnya berapa? Atau bukan real ya? Hipotesisnya atau kondisi nyatanya berapa? Adalah 24 nih. Maka jika ada pejabat yang menyampaikan bahwa kenaikan upah para karyawan tidak tergantung pada masa kerja, itu adalah sebuah pernyataan yang salah atau HO ditolak atau decline ya. Ditolak. Jadi artinya tidak sesuai dengan dasar statistik gitu. Jadi hipotesisnya itu keliru. Makanya kadang orang ada yang berdebat istilahnya apa yang menjadi dasarnya. Nah, dasarnya itu bisa banyak argumentasinya, bisa argumentasi ilmu pengetahuan atau argumentasi statistik. Nah, argumentasi statistik inilah yang Anda harus lakukan seperti ini.